Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukti dari kelas Ilmu Hukum A3R2 untuk mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pembimbing Bapak Sukarman SHM HUM dalam kesempatan tugas UTS Hukum Pidana Lanjutan yang diberikan tentang teori sistem hukum menurut Lawrence dan apa kaitannya dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum kita masuk apa kaitannya, saya akan menjelaskan teori sistem hukum menurut Lawrence and Friedman itu sendiri, yaitu dia mengungkapkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari 3 unsur, yaitu struktur hukum atau structure of law, substansi hukum atau substansi of the law, dan budaya hukum atau legal culture. Struktur kultur menyangkut aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. Dan untuk budaya hukum yaitu merupakan hukum yang hidup atau living law yang dianut dalam suatu masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah struktur hukum atau struktur of law. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini: jumlah dan ukuran peradilan, yuridisnya, termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur atau legal struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formal. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Untuk yang kedua yaitu substansi hukum atau substance of the law. Aspek ini dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem ini. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Yang ketiga, budaya hukum. Budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut dalam suatu masyarakat. Dan yang kedua, mari kita mengerti dulu apa itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Savitri menjelaskan, Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksud untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Undang-undang tersebut akan menjadi suatu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Dalam melakukan penataan regulasi, teknik legislasi baru yakni teknik Omnibus Law diterapkan. Dengan menggunakan teknik Omnibus Law, persoalan dalam berbagai undang-undang
tersebut dapat diselesaikan tanpa harus merevisi undang-undang yang substansinya berkaitan dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat satu undang-undang baru yang mengedepankan pasal dalam beberapa undang-undang. Jadi, Omnibus Law merupakan metode untuk membuat suatu regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subjek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Terkait Omnibus Law, saya ingin membahas Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Pertama kali muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. Dalam pidato, Presiden Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum peraturan perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat itu, Bapak Jokowi mengungkapkan rencana mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Yang pertama, Undang-Undang Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Isi Omnibus Law Cipta Kerja, konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Diberitakan Kompas.com 21 Januari 2020. Ada dua Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu 1. Penyederhanaan perizinan tanah, 2. Persyaratan investasi, 3. Ketenagakerjaan, 4. Kemudahan dan pelindungan UMKM, 5. Kemudahan berusaha, 6. Dukungan riset dan inovasi, 7. Administrasi pemerintahan, 8. Penegakan sanksi, 9. Pengendalian lahan, 10. Kemudahan proyek pemerintah, 11. Kawasan ekonomi khusus atau KEK. Sekarang kita membahas apa itu teori hukum menurut Lawrence and Friedman, hukum Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bahas apa keterkaitannya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence and Friedman. Yang pertama ada menggunakan struktur hukum. Dalam perkembangannya telah terjadi proses evolusi dari konsep dan bentuk bangsa-bangsa dari waktu ke waktu. Berawal dari bentuk negara sebagai penjaga malam, berkembang menjadi bentuk negara kesejahteraan, yang kemudian berkembang lagi menjadi bentuk negara madani atau disebut juga civil society, yang lebih memberikan ruang bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pasar, atau pada sisi yang lain disebut juga nothing worth creation. Peranan ketiga, unsur penting, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, menjadi penentu dalam terciptanya penyelenggaraan negara yang baik dan karakter negara hukum modern. Konsep civil society ataupun national world creativity tidak jauh berbeda dengan karakteristik negara kesejahteraan. Pemerintah tetap ditugaskan untuk melakukan campur tangan atau investasi demi mensejahterakan bangsa, namun tetap dengan memperhatikan keberadaan pasar.
Dalam pola yang ketiga ini, masyarakat bangsa diharapkan lebih aktif dalam melakukan kegiatan tersebut. Sementara pemerintah diharapkan sebagai fasilitator saja. Namun, dengan melihat faktanya, pemerintah tetap dituntut oleh publik untuk tidak lepas tangan dari suatu kondisi yang meskipun disukai pelaku usaha namun ternyata merugikan kepentingan umum. Maka konsep welfare state tetap tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat ini. Konsep di mana negara yang direpresentasikan oleh pemerintah atau administrasi negara. Sebagai pengurus tugas pemerintah, tidak hanya membuat dan mempertahankan hukum atau hanya menjaga ketertiban dan ketentraman saja, melainkan lebih luas daripada itu, yakni menyelenggarakan kepentingan umum seperti kesejahteraan rakyat, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya. Pemerintah juga diberikan tugas dan kewenangan untuk dapat bertindak atas inisiatif dirinya sendiri dalam menyelenggarakan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi melindungi kepentingan umum itu sendiri. Yang kedua, kita lihat dari substansi hukum. Regulasi pemerintah dapat memberikan dampak yang positif dan negatif pada proses inovasi dan daya saing. Titik tekan reformasi regulasi dilakukan untuk memberikan pengaruh atau dampak positif terhadap inovasi dan daya saing. Reformasi regulasi diharapkan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan di semua bidang kegiatan sepenuhnya responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang mengelilinginya. Proses peraturan perhitungan dapat dari regulasi yang berkaitan dengan inovasi serta implikasi dari perubahan teknologi untuk alasan dan desain regulasi. Regulasi dan reformasi regulasi dapat mempengaruhi teknologi serta dapat mempengaruhi proses inovasi. Regulasi ekonomi atau economic regulation dimaksud untuk meningkatkan efisiensi pasar dalam mengirimkan barang dan jasa yang mempengaruhi proses inovasi. Regulasi sosial atau social regulation melindungi lingkungan dan keselamatan dan kesehatan masyarakat luas. Desainnya dapat mendorong atau menghambat inovasi. Regulasi administrasi atau administrasi regulation mengatur fungsi, praktek masyarakat dan sektor swasta, mengatur beberapa kondisi dasar untuk memajukan teknologi. Reformasi regulasi diarahkan untuk memastikan bahwa regulasi itu benar sepenuhnya reformasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknik yang mengelilinginya. Banyak reformasi didorong oleh perkembangan teknologi yang telah mengubah biaya pokok dan struktur kompetisi dalam industri mulai dari telekomunikasi, perbankan, hingga bioteknologi. Pada saat yang sama, reformasi regulasi adalah stimulus yang kuat untuk inovasi. Yang ketiga, budaya hukum atau legal culture. Cipta kerja berhubungan dengan berbagai macam aspek dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, hubungan antara pencipta lapangan kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungan antara
proyeksi penduduk atau populasi projection dengan kebutuhan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, proyeksi pertumbuhan penduduk berimplikasi terhadap aspek ketenaga kerjaan. Pembangunan ketenaga kerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar NRI, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan martabat baik material maupun spiritual. Selanjutnya, pembangunan ketenaga kerjaan memiliki berbagai dimensi atau faktor terkait, tidak hanya menitiberatkan pada kepentingan tenaga kerja semata, tetapi berkaitan pula dengan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Penciptaan sasaran pembangunan ketenaga kerjaan yang sasarannya dengan membangun nasional membutuhkan peraturan yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 2, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam rangka mengatur memberi perlindungan khusus kepada pekerja atau buruh atau pengusaha. Jadi, kesimpulan dari analisis Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Pertama, dengan berubahnya bentuk negara, penyederhanaan perizinan tanah, dan persyaratan investasi yang merupakan dua klaster dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menuju kepada pemeringkasan dari menegaskan struktur sistem hukum Indonesia. Meningkatnya pengaruh positif regulasi terhadap inovasi dilakukan melalui upaya yang pertama, memahami hubungan regulasi atau teknologi, proses pengaturan regulasi di bidang ekonomi, sosial maupun administrasi, memiliki kewaspadaan terhadap dampak perubahan teknologi. Yang kedua, memperkenalkan daya saing di semua sektor ekonomi. Daya saing antara perusahaan penting untuk inovasi. Yang ketiga, melakukan perampingan regulasi untuk kepentingan efisiensi ekonomi dan inovasi. Revolusi regulasi berupaya menghapus duplikasi regulasi yang menghambat dan tidak efisien khususnya terhadap UMKM termasuk koperasi. Yang keempat, menggunakan pendekatan teknologi. Yang kelima, harmonisasi secara internasional di mana negara mengajak kompatibilitas yang lebih
besar dari regulasi untuk menghilangkan ketidakpastian, efisiensi, dan hambatan pasar yang dapat memperlambat inovasi. Omnibus Law berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur atau ukuran, dan terkait dalam sistem kompleksitasnya. Dalam sebuah undang-undang, Omnibus Law mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-undang Omnibus Law mencerminkan sebuah integrasi kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektivitaskan peranan substansi hukum dari peraturan tersebut. Hal ini tercermin dari dua klaster dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja mengenai administrasi pemerintahan dan penegakan sanksi. Isi Omnibus Law Cipta Kerja yang terbagi menjadi 11 klaster yang kemudian oleh Presiden Joko Widodo banyak terkaitan dengan bidang kerja pemerintahan di sektor ekonomi, regulasi Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjadi dasar bagi pemerintahan dalam rangka mengatur sekaligus memberikan perlindungan khusus kepada pekerja atau buruh dan pengusaha, bertujuan untuk membentuk kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia, termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukumnya. Terima kasih. Berikut presentasi tugas yang diberikan untuk UTS tentang teori sistem hukum menurut Lawrence F. Friedman dan terkaitannya dengan Undang-Undang Omnibus Law. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.